Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas seluruh kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku hambanya. Semoga kita di dalam perjalanan taklim, di dalam perjalanan ilmu, senantiasa mampu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sesungguhnya muara dari perjalanan ilmu bagaimana menjadikan hati kita menjadi hati yang bersabar dan hati yang bersyukur atas seluruh kehidupan yang Allah telah titipkan kepada kita. Inilah yang menjadikan kita senantiasa merubah diri kita menuju arah yang lebih baik, kepada arah yang diridai oleh Allah di dalam perjalanan kita menggali setiap faedah yang ada di dalam kitabullah dan sunnah. Jemaah yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi, penyesalan di dalam bahasa Indonesia sering dikiaskan dengan sebuah kata ketika nasi telah menjadi bubur. Tapi kalau kita perhatikan secara detail, pernyataan bahwasanya nasi telah menjadi bubur itu berlaku untuk kehidupan di dunia. Bahwasanya penyesalan di dunia masih bisa disusul dengan ikhtiar dan masih bisa diganti dengan usaha-usaha yang lain ketika kita telah menyesal terhadap satu perbuatan. Orang gagal di dalam bisnis, dia merintis bisnis yang lain. Terkadang gagal di satu bisnis tetapi sukses di bisnis yang lain. Karena sesungguhnya penyesalan di dunia ketika nasinya telah menjadi bubur, bubur pun masih bisa dinikmati bagi orang-orang yang kemudian senang dengan bubur ayam. Tetapi penyesalan yang tidak mampu untuk kemudian dirubah lagi adalah penyesalan ketika si mayit telah terbujur kaku. Ketika mereka telah terbujur kaku di dalam kubur-kubur mereka, ketika mereka dikumpulkan oleh Allah, merupakan penyesalan yang tidak bisa disebut ketika nasi telah menjadi bubur. Karena apapun penyesalan ketika seseorang telah dicabut ruhnya dari jasad, penyesalan itu tidak akan mampu untuk dirubah kembali. Yang ada konsekuensi yang pedih ketika dia menghadapi berbagai macam konsekuensi dari perbuatan-perbuatan yang menyebabkan dia celaka dan merugi dalam kehidupan akhirat. Inilah yang menjadikan kita mengerti betul penyesalan di dunia adalah penyesalan yang masih bisa kita ikhtiarkan, tetapi penyesalan di akhirat adalah penyesalan yang tidak mampu dirubah dan akan bermuara kepada adab yang pedih ketika kita sampai menyesal dalam kehidupan kita di akhirat. Sebagaimana yang telah kita pelajari dalam 3 pekan atau 3 kali atau 4 kali pertemuan, kita akan membahas terus bagaimana penyesalan-penyesalan si mayit yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi di dalam sunnah-sunnah yang sahihah, supaya kita mengerti penyesalan-penyesalan ketika orang itu telah meninggal dunia itu apa saja. Karena kita tidak ingin penyesalan itu menimpa kepada kita, karena kita orang yang beriman faham kalau kemudian kita sampai menyesal dalam kehidupan di akhirat, penyesalan itu hanya berujung kepada adab yang pedih di akhirat. Inilah yang menjadikan kita belajar supaya tidak menjadi orang yang menyesal. Kita mempelajari dan mengamalkan supaya kita tidak mendapatkan penyesalan sebagaimana ruh-ruh yang telah mendahului kita ketika mereka menyesal disebabkan mereka tidak berilmu dan tidak beramal. Inilah yang menjadikan kita membahas panjang, di mana maraton pembahasan kita tentang andai si mayat bisa bicara, karena sesungguhnya yang kita khawatirkan bukan kerugian di dunia, yang kita khawatirkan bukan kerugian dalam masalah-masalah harta, tetapi yang kita khawatirkan bagi orang yang beriman, kalau kerugian itu menimpa kepada kita di dalam urusan barzah dan menimpa kepada kita dalam urusan akhirat, karena itulah bentuk dari kehancuran masa depan. Karena masa depan bagi orang yang beriman bukan di dunia. Masa depan bagi orang yang bertakwa bukanlah ketika hidup, tetapi masa depan bagi orang yang beriman yaitu adalah ketika dia membawa bekal yang cukup, tidak menyesal di dalam kehidupan barzah dan tidak pula menyesal dalam kehidupan di akhirat. Itulah yang disebut wadzalika huwal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang nyata, itulah masa depan yang hakiki bagi seseorang yang beriman ketika kenikmatannya kenikmatan tanpa batas dan tanpa henti. Kemarin kita telah membahas penyesalan yang pertama yang kita bahas, yaitu adalah bagaimana orang yang beriman bukan menyesal, bagaimana orang yang beriman itu berandai-andai supaya mereka bertemu dengan keluarganya segera.
Beda dengan orang-orang kafir, beda dengan orang fajir. Mereka ketakutan ketika mereka dibawa ke alam barzah karena mereka tahu akhir dari perjalanan mereka dibawa ke liang lahat, mereka akan mendapati adab yang pedih. Ini sudah kita jelaskan. Yang kedua di antara penyesalan adalah orang-orang yang mereka itu menyesal. Yauma ya'uddu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Penyesalan yang kedua adalah penyesalan yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim. Karena orang yang zalim itu bukan hanya orang yang nendang Bapak, orang yang mukul Bapak, tapi orang yang zalim itu adalah orang yang mereka kelak pada waktu hari kiamat mereka menggigit kedua tangan mereka dan mereka berkata, cobalah kalau dulu kami hidup di dunia mengambil jalan Rasul menjadi jalan kehidupan kami. Maka mereka menyesal ketika mereka mengetahui bahwasanya mengikuti Nabi merupakan sebab keselamatan yang paling besar. Dan mereka akhirnya menyesal betul ketika mereka melihat lembaran hidup mereka, Masya Allah, jauh dari tuntunan sunnah Rasulullah, jauh dari bimbingan Rasulullah. Maka mereka menyesal karena sebab adab yang pedih ketika mereka berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak main-main kalau berbeda dengan Nabi. Maka sesungguhnya Allah telah mengancam saya, antum, kalau kita sampai menyimpang dari jalan Nabi. Allah telah berkatakan, berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kalau kamu hendaklah waspada, siapapun orang yang mereka menyimpang dari jalan Nabinya, maka mereka di dunia akan mendapatkan fitnah, ujian, ataupun mereka kelak pada waktu hari kiamat mendapatkan adab yang pedih ketika kita berbeda dengan seseorang yang telah ditunjuk oleh Allah menjadi Nabi dan Rasulnya. Kemarin saya sampaikan, kalau kita berbeda dengan orang satu RT, Allah tidak akan menghisab kita. Kalau kita berbeda dengan orang satu kabupaten, Allah tidak menghisab kita. Ketika kita berbeda dengan orang satu negara, Allah tidak akan hisab antum dan saya kalau kita ini berbeda dengan orang satu negara. Tapi kalau antum dan saya berbeda dengan satu orang, yaitu adalah dengan Rasulullah, maka sungguh ini akan ditanya oleh Allah, alasan apa kita berbeda dengan seorang Nabi dan seorang Rasul yang telah ditunjuk oleh Allah menjadi sumber hukum dalam kehidupan kita dan ibadah kita. Inilah yang menjadikan kita faham. Jangan sampai nyesel. Karena ternyata sunnahnya Rasulullah itu adalah kapalnya Nabi Nuh. Nah, naik, selamat, tidak naik, tidak akan pernah selamat ketika dia tidak mau mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah kita pelajari. Sekarang mari kita pelajari yang ketiga. Di antara penyesalan orang-orang ketika mereka telah terbujur kaku di padang mahsyar, apa yang mereka sesali? Allah terangkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-28. Mereka berkata, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Orang-orang yang ketika mereka berada di dalam kubur mereka, di dalam padang mahsyar mereka, di antara penyesalan-penyesalan mereka itu berkata, ya Allah, coba dulunya kami ketika di dunia tidak mengambil fulan itu menjadi teman kami. Laqad adallani ani dzikri ba'da ija'ani. Karena sesungguhnya mereka itu telah menyesatkan kami, memalingkan kami dari zikir kepadamu setelah datangnya kepada kami itu kebenaran Quran. Di sini Imam Ibnu Katsir lalu menjelaskan kepada kita, di antara penyesalan Pak, orang ketika mereka terbujur di alam barzah ataupun ketika mereka dibangkitkan oleh Allah di alam mahsyar mereka, sesungguhnya mereka itu betul-betul menyesal ketika mereka menjadikan teman-teman yang telah mereka jadikan sahabat dan kerabat mereka, tetapi ternyata teman-teman mereka itu telah menyesatkan mereka dari jalan Allah yang lurus, sampai mereka berkata, ya wailata, ya Allah, coba orang-orang ini tidak pernah menjadi teman kami dulu ketika di dunia. Disinilah pentingnya bagi kita, Masya Allah, belajarlah dari penyesalan mereka, bahwasanya di antara tanda iman itu adalah bagaimana kita memilih teman-teman yang solih, yang membantu kita di dalam perjalanan kita untuk beribadah kepada Allah. Karena kita ini butuh dengan orang yang solih. Kenapa kita butuh orang yang solih? Antum bukan Superman, saya bukan Batman, dan kita perlu orang lain untuk menguatkan kita beribadah kepada Allah. Kalau kita bukan Superman dan kita bukan Batman, tolong ya, jangan merasa kuat sendirian. Karena apa? Setan itu selalu nemenin orang yang sendirian. Bersamalah dengan orang yang solih, karena orang yang solih itu menguatkan kita. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk bersama dengan orang yang solih. Bukankah turun sebuah perintah dari Allah ketika Allah berfirman kepada Rasulullah, fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw.
Hei Muhammad, istiqamahlah kamu terhadap orang-orang, terhadap apa yang diperintahkan kepadamu. Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat. Lihat, wa man taba ma'aka, bersama orang yang tobat. Nabi tidak diperintahkan istiqamah sendirian. Nabi dikatakan oleh Allah, fastaqim kama umirta, istiqamahlah kamu wahai Muhammad sebagaimana kamu diperintahkan. Wa man taba ma'aka, bersama dengan orang yang bertobat bersamamu. Wala tadghaw, jangan kamu melampaui batas. Kalau Nabi, orang yang kemudian betul-betul luar biasa di dalam iman dan ketakwaan, ternyata Nabi diperintahkan oleh Allah bersama dengan orang yang bertobat. Bukankah kita, laki-laki dan perempuan di akhir zaman, ini butuh keberadaan kita bersama orang yang solih untuk menguatkan kita? Karena kalau kemudian kita tidak memperbanyak referensi teman-teman yang solih dalam kehidupan kita, bagaimana iman kita akan terjaga hangatnya iman kalau kita tidak bersama dengan orang yang menasihati kita dalam kebaikan? Dan sungguh wallahi, orang-orang yang bersama dengan orang yang soleh itu banyak sekali manfaat yang dia dapatkan, keberkahannya banyak. Anjing pak, anjing sama orang yang soleh aja dapat barokah. Nggak percaya? Sebutkan itu anjing yang bersama dengan Ashabul Kahfi ketika mereka di gua. Disebutkan nggak namanya di dalam Quran? Disebutkan. Anjing bersama orang yang soleh disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan anjing itu ditidurkan sama dengan Ashabul Kahfi ketika ditidurkan di dalam gua. Masya Allah, anjing saja mendapatkan barokah, apalagi manusia beriman ketika bersama orang yang solih. Anjing itu pak, Masya Allah kan, anjing ini Masya Allah ya. Maka saya teringat, kalau anjing itu teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar. Pernah tahu anjing? Ada anjing yang berhasil memasukkan orang ke dalam Islam 40.000 orang. Pernah tahu ceritanya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar? Saya pernah membaca sebuah kisah dari Imam Ibnu Hajar. Ada anjing, ketika kemudian Mongol itu masuk ke dalam Syam dan kemudian menjajah beberapa kawasan kaum muslimin, maka ternyata orang Mongol itu ingin untuk menasorokan, membuat kristenisasi. Ada satu pendeta yang kemudian menghujat Nabi, Masya Allah, menghujat Nabi, di mana kemudian salah satu di antara pembesar Mongol itu ada yang punya anjing, diikat anjingnya. Ketika mendengar sang pendeta itu menghujat Nabi, anjingnya itu gusar. Lalu kemudian anjingnya apa? Berontak, lepas tali, digigit itu sang pendeta tangannya. Sampai kemudian kesulitan itu para pengawal untuk melepaskan gigitan itu, anjing itu. Kemudian dilepaskan, diikat lagi. Ketika diikat lagi, sang pendeta sudah dikasih tahu, ini anjingnya itu gara-gara gigit kamu itu karena kamu itu mencela Rasul. Belanda, anjingnya memang gitu, pengen gigit setiap orang. Belum tahu dia. Maka kemudian apa yang terjadi? Kemudian pendetanya ngomong lagi, menghujat lebih keras daripada hujatan yang pertama. Anjingnya kembali kemudian berontak, dipegangin, tidak kuat yang megangin, lepas anjingnya pak. Langsung kemudian menggigit sang pendeta, digigit ini di lehernya, mati. 40.000 orang yang menyaksikan kejadian itu masuk Islam. Masya Allah, anjing menyebabkan orang masuk Islam pak. Kita saja seumur hidup belum pernah memasukkan Islam. Jadi Masya Allah, saya kembali lagi ke tadi, anjing ternyata disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir ketika Imam Ibnu Katsir menerangkan tentang Ashabul Kahfi. Di antara Ashabul Kahfi yang masuk ke dalam gua, salah satunya kan ada anjing. Imam Ibnu Katsir menerangkan keberkahan bersama orang yang solih, sampai Allah memberikan keberkahannya ketika bersama orang yang solih itu anjing. Anjing itu ditidurkan dengan waktu yang sama, Ashabul Kahfi itu ditidurkan oleh Allah di dalam gua. Itulah keberkahannya. Makanya Masya Allah, berarti kebutuhan kita ketika kita beriman kepada Allah supaya tidak menyesal, tolong pilih teman yang betul-betul membawa kita kepada perkara akhirat. Karena kalau kita tidak pinter untuk memilih teman yang solih, memperbanyak referensi teman-teman yang solih, maka kita akan menyesal. Bahkan kalaupun sampai kita salah memilih referensi teman, maka sesungguhnya kita akan menyesal sebagaimana penghuni neraka itu menyesal. Coba dulunya kalau kami di dunia tidak menjadikan dia itu menjadi teman kami. Masya Allah, ini yang menjadikan seseorang itu betul-betul paham berteman sama orang yang soleh itu faedahnya gede dalam hidup. Bahkan diantara besarnya keutamaan bersama orang yang soleh,
Sampai diceritakan dalam hadis yang sahih, orang yang solih itu mampu memberikan syafaat kepada temannya yang solih. Jadi ternyata yang memberikan syafaat itu bukan hanya Nabi, yang memberikan syafaat itu bukan hanya anak yang solih, yang memberikan syafaat itu bukan hanya Quran yang kita baca, tapi teman-teman kita yang solih ketika dulu bersama mereka, menapak dalam ibadah, sholat, puasa, memakmurkan ketaatan dalam hidup bersama-sama. Kalaupun ada yang di antara mereka yang ditakdirkan masuk surga dan ada yang masuk neraka, yang di surga itu minta sama Allah supaya yang di neraka itu dikeluarkan dari neraka. Mari kita baca hadisnya. Di dalam salah satu hadis yang sahih dikatakan, ya, ketika kemudian Allah mengatakan idhabu, Allah kemudian mengatakan wa baqiya ikhwanuhum yaquluna ya rabbana ikhwanuna kanu yusalluna ma'ana wa yasumuna ma'ana wa ya'maluna ma'ana fayaqulu rabbu azza wa jalla idhabu faman wajadtum fi qalbihi misqala dinarin min imanin fa akhrijuhu. Orang-orang, teman-teman yang salih ketika mereka berada di surga, mereka berkata, ya Allah, ternyata ada di antara teman-teman kami yang dulunya sholat sama kami, puasa bersama kami, taat sama kami, tapi ternyata kemudian mereka itu berada di dalam neraka. Ya Allah, kami minta ya Allah pertolongan supaya teman-teman yang dulu bersama kami ketika kami di dunia melaksanakan ketaatan, tolong keluarkan mereka dari neraka ya Allah. Kemudian Allah berfirman kepada penduduk surga, apapun yang mereka minta dikabulkan oleh Allah. Akhrijuhum, kalau begitu kamu keluarkan itu teman-temanmu apabila di dalam hati mereka ada seberat emas, yaitu adalah seberat dinar. Lalu orang-orang yang soleh ini masuk ke dalam neraka, dan Allah menjadikan tubuh mereka haram dimakan api neraka. Masuk ke dalam neraka. Masya Allah. Mereka masuk ke dalam neraka, ketika Allah kemudian fayuharrimu alaihim min narin, Allah mengharamkan api neraka untuk mereka karena mereka masuk ke dalam neraka karena perintah Allah. Api neraka nggak mampu untuk membakar mereka. Mereka ngeliatin mana teman-teman dulunya. Masya Allah. Lalu kemudian mereka melihat menunjuk fulan. Lalu kemudian dikeluarkan itu oleh Allah. Kemudian Allah mengatakan lagi, keluarkan mereka yang apabila di hati mereka itu ada keimanan, walaupun seberat sawi, keluarkan. Dikeluarkan lagi oleh mereka, fulan, ya Allah, keluarkan. Dikeluarkan lagi oleh mereka. Sampai kemudian di dalam hadis ini yang sahih, ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya di antara manfaatnya teman yang salih, yaitu adalah mampu memberikan syafaat kepada temannya. Makanya di antara adab para penyampai ilmu dulu, di antara para salafus salih, sampai mereka berkata, ikhwan, kalau antum tidak temukan ana di antara penduduk surga, tolong cari ana di antara penduduk neraka dan berikan syafaat kepada saya. Itu tawaduknya para ulama di antara zaman salafus salih. Karena Masya Allah ikhwan, jadi berteman sama orang yang salih itu betul-betul perkara besar, karena yang akan menjadikan kita berada di dalam kebaikan, di mana kita akan dikuatkan, yaitu ketika bersama dengan orang yang solih. Kita lihat kan Abu Darda itu masuk Islam gara-gara disebabkan pertama hidayah Allah, yang kedua Abdullah bin Ruwahah memberikan nasihat kepadanya supaya kemudian dia meninggalkan agama nenek moyang yang menyuruh kepada kesyirikan. Sampai kemudian Abu Darda masuk Islam, salah satunya karena pintu hidayah yang dibukakan oleh Abdullah bin Ruwahah. Itulah indahnya teman yang solih. Sebagaimana Salman Al-Farisi mengingatkan Abu Darda yang sampai ketika malam tidak tidur, kemudian setiap siang tidak puasa, tidak pernah berbuka, tidak pernah kemudian mencampuri istrinya. Salman Al-Farisi mengingatkan kepada Abu Darda ketika tidur bersama Abu Darda, baru habis isya mau bangun, mau ngapain, sholat nanti. Tuh Salman Al-Farisi tidur dulu. Tidur, baru sebentar bangun lagi Abu Darda, mau ngapain? Sholat, nanti turun tidur lagi. Masya Allah. Kalau antum yang ngingetin, bablas sampai subuh. Salman Al-Farisi. Kemudian akhirnya tidur lagi. Kemudian tidur lagi, bangun lagi sepertiga malam, baru kemudian sholat. Salman Al-Farisi bangun, Abu Darda bangun, mereka menghabiskan malamnya bersama-sama itu sholat. Siangnya ketika kemudian Abu Darda mau untuk kemudian puasa, maka dicegah lagi, dicegah oleh kemudian Salman, makan. Masya Allah.
Jadi teman yang solih itu Masya Allah mengkoreksi kita, memberikan nasihat kepada kita, mengkuatkan kita, dan meluruskan kita apabila ada yang salah. Itulah teman yang solih. Makanya Nabi kalau sudah mencintai seorang mukmin di antara para sahabatnya, Nabi itu mengingatkan mereka tentang kebaikan. Nabi pernah berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, wa inni la'uhibbuka fillah." Hei Mu'ad, aku mencintaimu karena Allah. Nabi. Jadi makanya Pak, sunnah itu kalau kita sudah cinta kepada sesama muslim karena kesolihannya, tolong ya sunnahnya itu diamalkan. Ucapkan aku mencintaimu karena Allah, itu sunnah. Jangan kemudian yang mendengar apaan sih, nggak boleh. LGBT ini, Insya Allah bukan, itu bukan LGBT, itu sunnah itu ya. Jawabannya ahabbakallazi ahbabtani lahu. Nabi menggait kemudian Mu'ad bin Jabal dan mengatakan, "Wahai Mu'ad bin Jabal, sesungguhnya aku mencintaimu karena Allah. Dan tolong jangan tinggalkan satu doa yang selalu kamu harus baca setiap kamu sholat." Apa yang diajarkan Nabi? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Itu loh teman yang solih. Bahkan sampai Rasulullah itu menjadi teman yang sangat solih untuk temannya. Sampai Rasulullah ketika berteman kepada para sahabat, Rasulullah itu selalu menyelipkan kebaikan. Kenapa? Teman yang solih itu Pak, kalau mereka berjalan dengan keimanan hati mereka, menembus hatinya antum. Kalau mereka berjalan di atas iman dan keikhlasan mereka. Makanya kalau kita sama orang yang solih kan tidak pernah niat punya jahat kan? Ada nggak orang yang berpikir mesum ketika di hadapan orang yang solih? Tidak ada. Berpikiran kapan ya mencuri ustadz? Ya tidak ada. Kenapa? Dia berhadapan dengan orang yang solih. Ya atau tidak? Karena orang yang solih itu nembus hati Pak. Bahkan mereka itu ketika bersikap saja itu membuat orang itu bisa berubah. Perhatikan Imam Ahmad bin Hambal, orang yang solih. Majelisnya Imam Ahmad bin Hambal itu dihadiri kata Imam Az-Zahabi 5.000 orang paling sedikit. Ya separuhnya inilah. Az-Zahabi 5.000 orang. Yang nulis 500 orang. Yang nulis itu 500 orang. Yang di depan-depan itu nulis. Sama ini yang di depan-depan nulis. Belakang enggak. Yang 4.500 itu enggak pernah nulis. Loh mereka ngapain kalau menghadiri majelisnya Imam Ahmad? Kalau 4.500 enggak bawa catatan, enggak bawa apa-apa. Mereka cuma belajar bagaimana akhlaknya Imam Ahmad, bagaimana kemudian dia ketika menjalani, dan itu nembus kepada hati mereka walaupun mereka enggak nyatet. Jadi kalau saya tuh sekarang melihat kalau orang enggak nyatet, saya khusnudzon aja. Sampai semacam itu. Karena apa? Orang yang solih Pak itu merubah hati. Bukankah saya pernah sampaikan bagaimana kisahnya seorang maling saja ketika ketemu Malik bin Dinar aja tobat, padahal ketemu maling. Kenapa? Berhadapan dengan orang yang mereka itu membawa hatinya hanya kepada Allah sampai nembus ke dalam hati seseorang. Maling, ketika Malik bin Dinar lagi sholat, maling masuk ke rumahnya Malik bin Dinar. Malik bin Dinar tahu ada maling, dipercepat sholatnya. Kemudian ketika maling nggak nemu apa-apa, keluar dia. Ketika mau keluar melewatin jendelanya Imam Malik, dicegah itu sama Malik bin Dinar, dipegang. Kamu dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Coba ikhwan, itulah akhlak salaf. Sampai maling saja diomongin, sini-sini, muka aku tunjukkan kepadamu satu perkara yang lebih baik daripada apa yang hendak kamu ambil. Mau, masuk lagi malingnya. Kemudian diambil segayung air, wudhu. Maling suruh wudhu Pak. Ini tidak ada ini dalam kitab Al-Majalis wal Mawa'id. Malingnya wudhu, terus ngapain? Sholat. Itu lebih baik daripada apa yang hendak kamu ambil. Karena yang ngomong itu orang yang solih, nembus ke hatinya maling. Sholat, benar, nikmat. Sholat lagi, nikmat lagi, sholat lagi, nikmat lagi, sampai 11 rakaat. Coba Pak, yang sering ngaji hari Sabtu malam aja belum tentu sholat malam. Ini maling, sholat malam Pak. Masih selesai belum? Dia lagi kemudian selesai mendapati Imam Malik dalam keadaan sedang kemudian sahur. Kemudian tanya, kamu ngapain? Sahur, puasa sunnah. Ya sudah, aku ikut puasa sunnah. Bersiap-siap untuk kemudian melaksanakan sholat subuh. Tanya lagi,
Mau kemana sholat subuh? Boleh nggak aku ikut serta? Boleh. Sholat subuh Pak ke masjid. Sholat malam, sahur, sholat subuh berjamaah di masjid. Nggak perlu taklim setiap hari gitu. Masya Allah ikut, kemudian sholat, kemudian bersama Imam Malik habis pulang dari masjid berkata kembali, boleh nggak saya tinggal beberapa hari di sini? Boleh, terserah kamu berapapun harinya, silahkan untuk tidur di sini. Masya Allah, tidur di situ kemudian bersama Imam Malik, lihatin Imam Malik saja, Masya Allah. Kemudian dia mengazamkan diri berkata kepada Imam Malik, saya tobat dari maling. Masya Allah, ini orang yang solih. Saya tobat dari orang yang solih, tobat dari pencurian. Berapa hari kemudian dia di situ? 3 hari. Pulang ketemu temennya sampai heran, kamu 3 hari di rumahnya Malik bin Dinar, dapat apa kamu? Sampai kemudian dia mengatakan, laqad sarakani qabla an asrik. Masya Allah, Malik bin Dinar telah mencuri hatiku sebelum aku mencuri hartanya. Masya Allah, itu orang yang solih. Jadi Masya Allah, kenapa kita butuh orang yang solih? Penting Pak, karena orang yang solih itu yang akan membantu iman kita. Kalau kita tidak pernah belajar dari zuhudnya orang yang solih, keimanan orang yang solih, akhlaknya orang yang solih, Masya Allah, terus kita belajar apa? Kalau ilmu, kita bisa pelajari di dalam kitab, tapi akhlaknya, ibadahnya, kesehariannya, itu hanya dimiliki oleh yang solih, dan itu yang akan membentuk karakter kita. Hari ini Pak, di antara pendidikan minusnya itu apa? Anak-anak kita tidak mendapatkan komunitas orang yang solih. Guru-gurunya mungkin pintar, lulusan dalam dan luar negeri, tapi guru-guru anak kita kadang-kadang mereka belum solih. Anak kita terasa otaknya, tapi tidak terasa kemudian hatinya. Kenapa? Yang bisa mengasah hati adalah orang yang solih. Ini loh Masya Allah, betapa dahsyatnya kehidupan orang yang solih. Saya makanya Masya Allah, di pondok itu luar biasa. Kenapa? Karena sesungguhnya para ustadz itu mengasah bagaimana otak kita, disuruh kita untuk membuka lembaran kitab, disuruh untuk menghafal, tapi mereka mengasah iman kita. Saya masih ingat betul, kadang-kadang dulu kita di pondok dibangunkan tengah malam, hanya diomongin beberapa hadis, disuruh tidur lagi. Kenapa? Mereka mengasah hati. Dan kita lihat bagaimana kehidupan para ustadz bersama-sama hidup bersama kita. Kita lihat muamalahnya, kita lihat akhlaknya setiap waktunya. Dan itu yang berpengaruh besar dalam kehidupan. Kenapa? Karena orang yang soleh itu menembus hati bagi orang yang ingin berbuat baik. Makanya sampai Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Makanya sampai Allah saja berfirman, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang salih, orang yang jujur. Syekh Abdurrahman As-Sa'di mengatakan, kenapa di situ ada 2 perintah? 1 perintah takwa, 2 perintah bersama orang yang salih. Kemudian Syekh Abdurrahman As-Sa'di menjelaskan, karena kamu tidak akan bertakwa dengan sempurna kepada Rabbmu sampai kamu berkumpul dengan orang yang jujur dan orang yang salih. Jadi Masya Allah, diperbanyak referensinya orang yang salih itu. Jangan malah menjauh dari orang yang salih. Tidak bisa dekat, saya gerah, panas. Berarti harus diruqyah itu. Sama orang solih, jangan malu. Salaman, kemudian kita berkenalan dengan mereka. Karena apa? Mutiara mereka itu Pak. Apalagi kita hidup pada zaman fitnah. Banyak sekali syahwat yang bisa menguras iman kita, banyak sekali kebodohan yang bisa menggelincirkan kita. Kalau antum sadar ada syahwat dan ada kebodohan yang bisa menggelincirkan iman kita, bersamalah dengan orang yang solih, karena mereka yang akan menjulurkan tangannya untuk membantu antum supaya tidak tenggelam di dalam syahwat dan kebodohan. Itu orang yang solih ya? Makanya sama orang yang solih itu harus sabar. Orang yang taat, kalau kita bersama orang yang taat itu harus sabar atau tidak? Sabar. Sekarang saya tanya, Allah itu berfirman di dalam salah satu ayatnya, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Bersabarlah kamu bersama orang yang menyeru Rabbnya di waktu pagi dan petang. Apa yang unik di ayat ini? Siapa yang bisa jawab? Aican. Kenapa? Ya, hampir. Apa yang unik antum akhi? Enggak. Ya, hampir kayak itu. Iya, kenapa akhi? Karena biasanya perintah bersabar itu pada orang yang zalim. Terus? Ini itu. sama
tuntas. Ayat ini memerintahkan kepada kita satu perintah yang unik. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajha. Sabar kamu sama orang yang menyeru kepada Rabbnya di waktu siang dan waktu pagi dan sore mengharapkan wajahnya Allah. Loh, yang unik apa Ustaz? Iya, biasanya antum kalau diperintahkan sabar itu sama siapa sih? Sama orang yang dolim, orang yang kasar, buruk akhlak, tukang fitnah, tukang menghujat, tukang menodai kehormatan. Sabar ngadepin mereka itu. Nanti toh mereka juga mati sendiri. Ya, sabar sama mereka. Tapi di dalam ayat ini Allah perintahkan kita, sabarlah kamu kepada orang yang senantiasa taat kepada Rabbnya, menyeru kepada Rabbnya pagi dan sore. Kenapa? Karena kalau bersama orang yang soleh itu penting, yang harus pegang kuncinya sabar. Kenapa sama orang yang soleh itu harus sabar? Ya iya, kalau antum bersama dengan orang yang soleh tidak sabar, ya bisa jadi kayak Nabi Musa yang belum bersabar ketika menghadapi Khidir. Karena menghadapi orang yang soleh itu harus sabar atau enggak? Sabar. Antum lagi bareng-bareng sama dia, dia minta minggir. Ngapain? Minggir. Nanti aja, tanggung. Nanti minggir sekarang. Mau sholat, di depan ada masjid. Nggak mau, sekarang di sini. Akhirnya kenapa dia mengatakan, kenapa harus di sini? Saya pingin qobliyah dulu. Saya nggak mau di sana. Kalau antum nggak sabar, kapok boncengin dia. Lain kali antum akan ngomong, Masya Allah, kapok saya ngomong dia. Kenapa? Ketaatannya kalau antum tidak sikapi, Masya Allah, antum kemudian kalau tidak sabar, tidak kuat. Sama dengan kemudian ketika kita ngajak orang makan, contohnya itu orang makan di restoran besar itu, kita harus paham ada standarnya halal dari MUI itu pakai. Kalau standar kalau restoran besar, jangan sampai kemudian menggampangkan urusan perut, Pak. Cukuplah sunnah itu ketika antum memperhatikan apa yang antum makan. Salah satunya tempatnya itu betul-betul tempat yang bebas dari perkara haram ketika dimasak. Itu salah satunya. Dia kalau kita ajak orang yang betul-betul taat sama Allah ketika ingin menjaga perutnya, karena dia paham parameter sunnah itu terlihat dari kehati-hatian orang memasukkan sesuatu ke mulutnya, maka dia akan mengatakan, saya tidak mau makan di sini. Kenapa? Di sini tidak ada label halalnya. Mungkin antum makan komentar, alah cuma makan ayam doang. Tidak mau. Sudah saya yang traktir, tidak mau. Sudah minum es tehnya, tidak mau. Terus gimana? Pergi cari tempat yang ada label MU-nya, halalnya. Coba kalau antum tidak sabar, antum akan mengatakan apa? Kapok saya traktir sama dia. Inilah yang menjadikan kita harus paham. Berarti keberadaan kita kalau kemudian bersama dengan orang yang solih, ketika kita tidak ingin menyesal sebagaimana penyesalan si mayit ketika mereka menyesal, Masya Allah, berarti ketika antum sama orang yang solih itu harus sabar. Kenapa ikhwan? Karena orang yang solih bagaimanapun mereka bukanlah maksum. Jadi ketika antum mendapati ada kekurangan dan kesalahan, bukan berarti antum langsung tinggalkan. Kenapa? Kesalahan itu wajar dilakukan oleh siapapun. Bahkan orang yang solih sekalipun, kadang-kadang mereka itu punya sifat kemanusiaan biasa yang kadang marah dan kadang melakukan kesalahan. Ayun nasi tashfu masyaribuhu. Dalam sebuah pepatah atau kata syair dalam bahasa Arab, mana ada sih manusia itu yang bersih sebagaimana air? Airnya saja tidak ada yang bersih. Kalau kamu mencari teman sebagaimana kamu mencari air yang bersih baru kamu minum, domita, kamu akan haus. Karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang bebas dari kesalahan. Jadi kalau kita bersama dengan orang yang solih telah menetapkan mereka menjadi teman kita, sabar. Kalau tiba-tiba kita mendapati ada kekurangan mereka, kenapa? Butuhnya kita kepada mereka itu akan bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Makanya sampai Fudail bin Iyad berkata, man talaba akhon bila aibin bagiya bila akhin. Sampai Fudail bin Iyad itu berkata, barang siapa talaba mencari akhon saudara bila aibin tanpa aib bagiya bila akhin, pasti dia menjadi orang yang tidak akan pernah mendapatkan saudara. Kenapa? Karena tidak ada saudara yang tanpa aib. Supaya kemudian ketika kita mencari teman, supaya ketika kita kemudian berusaha untuk dekat dengan orang yang solih, ketika kita melihat kesolehan mereka, antum harus sabar. Kalaupun ada kekurangan dalam diri mereka, kalau antum sabar memberikan udzur kepada mereka atas kesalahan mereka, Masya Allah, Allah akan memberikan udzur kepada antum ketika Allah sedang menegakkan hari kiamat. Ketika orang itu sering menutup kesalahan saudaranya, Allah akan tutup kesalahan antum ketika banyak orang itu dibuka oleh Allah kesalahannya pada waktu hari kiamat.
Jadi harus kemudian apa? Sabar sama orang yang solih. Ketika sama-sama dengan mereka, kadang-kadang mereka satu waktu mereka berbuat salah, kadang-kadang ngomongnya keras, kadang-kadang bentak kita, wajar itu. Karena mereka tetap manusia biasa. Tapi selama mereka punya kesolihan yang patut untuk kemudian kita jadikan teman mereka untuk menuju ke akhirat, Masya Allah, pegangi mereka. Karena sesungguhnya orang yang solih itu mutiara hidup kita untuk menjaga iman kita. Nabi saja Pak, sampai meminta kok cintanya orang yang solih. Karena ada 3 cinta yang diminta oleh Nabi dalam satu doanya. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW kan minta 3 cinta. Apa 3 cinta yang diminta oleh Nabi? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbika. Ini cinta yang diminta oleh Nabi. Apa artinya? Ya Allah, aku minta kepadamu cintamu, cinta orang yang mencintaimu, dan amalan yang paling kau cintai yang mendekatkan aku kepada cintamu. Perhatikan, Masya Allah, Nabi meminta 3 cinta. Pertama, cinta yang diminta Nabi itu apa? Cinta kepada Allah. 2, cinta orang yang mencintai Allah. Para ulama menjelaskan kenapa Nabi meminta cinta orang yang mencintai Allah setelah Nabi itu meminta cintanya Allah. Karena kita akan terbantu sekali menuju kepada cintanya Allah kalau bapak dan ibu bersama dengan orang-orang yang juga mencintai Allah. Dan tidak ada orang yang mencintai Allah kecuali orang yang solih. Enak bersama dengan mereka, bareng-bareng. Makanya sampai Hasan Al-Basri saja mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina. Sampai Hasan Al-Basri saja mengatakan, ikhwanuna aghla min ahlina. Ikhwan-ikhwan kami, saudara-saudara kami, itu lebih mahal harganya daripada keluarga kami. Kata Hasan Al-Basri. Kenapa Hasan Al-Basri mengatakan saudara-saudara kami lebih mahal harganya daripada keluarga kami? Fa inna ikhwanana yudzakkiruna anil akhirah, fa inna ahlana yudzakkiruna anid dunya. Hasan Al-Basri lalu mengatakan karena saudara-saudara kami yang solih, yang beriman, itu senantiasa mengingatkan kami tentang akhirat, dan keluarga kami hanya mengingatkan kami tentang dunia. Jadi Masya Allah, sampai Hasan Al-Basri itu menempatkan teman itu menjadi orang yang mengingatkan akhirat. Jadi bersamalah dengan mereka, kemudian sabarlah bersama mereka. Kalaupun mereka mendapati kita dapati kesalahan mereka, sabar. Karena sesungguhnya keberadaan dengan orang yang soleh akan memberikan manfaat yang besar. Ini yang menjadikan kita kemudian senantiasa bertaaruf kepada orang yang soleh. Ustadz, kenapa ya tidak semua orang yang soleh itu saya cocok? Apakah kita wajib untuk cocok kepada semua orang yang soleh? Tidak. Karena memang ruh kita ini sebagaimana pasukan yang terlatih. Al-arwahu junudum mujannadah. Ada yang cocok kita kemudian mendekat, ada yang tidak cocok kita menjauh. Kalau kita kemudian akhirnya tidak cocok kepada 1-2 orang, tidak masalah selama antum tidak menodai kehormatannya. Tapi antum kalau ada orang yang solih, antum cocok, antum ambil kebaikannya, kesolihannya, kelembutannya, kemakrufannya, bersamalah dengan mereka. Karena sesungguhnya mereka lah yang akan menghangatkan perjalanan kita menuju kepada Allah. Jangan sampai nyesel ketika kemudian kita tidak mendapati orang-orang yang salih. Makanya sampai Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, mujalasatu salihin tuhawiluka ila asya'in min asya'in ila asya'in. Sesungguhnya bersama dengan orang yang salih itu merubah kita dari perkara menuju ke perkara yang lebih baik. Kalau antum ragu, maka antum akan menjadi yakin. Kalau keberadaan antum bersama orang yang salih ketika antum bodoh, antum akan ngerti. Ketika antum melakukan perkara bid'ah, antum menuju kepada perkara sunnah. Kalau antum berdosa, antum akan menuju kepada ketaatan. Kenapa? Bersama dengan orang yang solih selalu mengingatkan kepada kebaikan dan ketaatan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Nabi mempunyai teman-teman dekat, yaitu ada Abu Bakar, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali. Sebagaimana Nabi Isa punya umatnya yang dekat kepada beliau, kaum Hawariyun yang senantiasa menemani dakwahnya Nabi Isa alaihi salam. Sebagaimana Musa punya teman yang kemudian mendampingi beliau di dalam dakwah, siapa? Harun. Sebagaimana kemudian Yakub punya teman yang membantunya di dalam dakwah, Yusuf. Kenapa? Itulah fitrah manusia. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi sesungguhnya dia bersama dengan orang yang salih. Bagaimana kalau kita menghadapi teman-teman kita masih melakukan dosa, masih melakukan kemaksiatan, padahal kita ingin merubah diri,
pengen hijrah, apakah kita tinggalkan mereka? Kalau antum mampu untuk memberikan hidayah kepada mereka, istiqomah, sabar, berikan hidayah kepada mereka dan sabar menghadapi mereka. Tapi kalau antum khawatir bahwasanya kehidupan din antum akan rusak ketika bersama dengan mereka, tolong menjauh dulu sampai antum kuat di dalam iman, baru berkumpul kembali dengan mereka dan memberikan nasihat kepada mereka. Inilah yang menjadikan kita kemudian harus mengerti, bukan berarti ketika antum hijrah, bukan berarti kemudian antum langsung menceraikan semua teman-teman antum yang hari ini belum sholih. Bersamalah dengan mereka, sabar menghadapi mereka, sampaikan kepada mereka ilmu. Kadang-kadang mereka itu hari ini masih melakukan dosa disebabkan karena mereka belum paham, mungkin karena mereka belum mengerti, karena mungkin belum sampai kepada mereka ilmu. Antum karena sedang dibukakan oleh Allah hatinya yang menjadikan antum paham, maka jangan tinggalkan teman-teman antum, jadilah pintu hidayah bagi saudara-saudara antum kalau teman-teman antum dan saudara antum belum mendapatkan hidayah sunnah. Inilah Masya Allah penyesalan apabila kemudian kita tidak mengambil pelajaran. Jangan sampai kita menyesal ketika kita tidak mengambil teman-teman yang solih dan justru kita mengambil teman-teman yang buruk. Inilah yang kemudian kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Saya maaf dalam kesempatan hari ini tidak bisa lama, qadarullah ada satu kegiatan yang harus saya selesaikan. Jadi kita buka. Sudah mau adzan Isya? Ya, kita buka dengan pertanyaan. Karena kemarin-kemarin masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, saya titipkan ke Pak Ivan. Pertanyaannya ada? Ada di bawah? Sudah? Ada? Ya sudah. Sekarang kita buka pertanyaan. Pak Arif. Satu ya. Barakallahu fiik Pak Ustaz. Wa fika barakallah. Jadi apa itu teman yang soleh, jadi sangat bagus ini. Saya dari tadi sempat tercenung gitu Ustaz. Tercengang. Tercenung apa ya? Wah, udah Isya ini, jadi ditunda dulu. Iya. Jadi maksud saya begini, tadi kalau nggak salah Allah memberikan syafaat kepada yang di surga, teman-teman kita yang di surga itu misalnya, untuk turun ke neraka Pak Ustadz, untuk turun ke neraka gitu loh. Nah, apakah tadi rasanya belum selesai itu hadisnya, apakah kalau udah ketemu misalnya si A ketemu si B, wah ini teman ana ini gitu loh, diajak naik ke surga gitu loh, diajak sama-sama, atau sorry nanti di sini dulu gitu loh, cuman ketemu doang gitu Ustaz, tapi belum selesai itu hadisnya itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua ya Pak Ustaz ya, apa itu teman soleh, makna teman itu maksudnya apa ya Ustaz? Apakah hanya kita sekedar teman-teman begini aja seperti ini, wah ini saya kenalin, wah ini sahabat saya, ini teman begini, ini soleh atau nggak soleh nggak tahu, sering ngaji gitu loh. Jadi definisi saya kan nggak tahu nih soleh atau enggak nih orang nih, atau cuman datang aja ke sini kita anggap soleh, nggak tahu di luar, waduh nggak, wallahu alam gitu loh. Jadi atau kita hanya ya kita juga nggak tahu, pas Ustaz juga mungkin juga lebih, mungkin juga yang nggak tahu gitu loh Ustaz. Jadi maksud saya tahu jawabannya lagi. Jadi maksud saya bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan teman-teman yang soleh supaya kita saling bisa memberi syafaat dan sama-sama masuk ke surga gitu Ustaz. Mohon tolongnya Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Satu dulu aja sebentar. Pak Arif, yang pertama adalah tentang riwayat yang tadi disebutkan oleh Rasulullah SAW. Bagi kita cukup mengimani secara zahirnya, tidak usah kemudian kita terlalu memikirkan teknisnya. Nanti ada yang, lu kok saya nggak diajak gitu, itu teknisnya. Jadi kalau teknisnya nggak usah kemudian dipikirkan. Tapi yang jelas insya Allah Rasulullah menyampaikan orang yang saling memberikan syafaat kepada temannya ketika berada di dalam neraka, sudah cukup bagi kita. Teknisnya bagaimana turunnya, pakai tali atau tidak, nah itu sudah teknis. Itu sudah teknis lah. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan kriteria orang yang sholih?
Ya kriteria soleh ya dilihat secara zahirnya, walaupun kita tidak bisa menghukumi batinnya. Kriteria orang yang soleh, dia datang ke masjid, melaksanakan sholat di masjid, mengamalkan sunnah, nampak pengamalan-pengamalan sunnah, mereka lah yang berhak untuk menjadi teman kita. Adapun masalah batinnya, kembalikan itu kepada Allah, karena kita tidak diperintahkan menghukumi orang secara batinnya. Insyaallah. Saya mencintai antum karena Allah. PR itu buat Bapak. Jika ada orang berKTP Muslim tetapi keberatan untuk menerima manhaj salaf, bagaimana dengan keislamannya? Keislamannya tetap Islam insyaallah. Kita harus mengerti ikhwan, bahwasannya hari ini orang yang mereka itu belum menerima manhaj salaf itu ada dua kemungkinan. Satu, karena fitrahnya manhaj yang hak itu adalah manhaj untuk yang fitrahnya manhaj yang hak itu adalah dihindari dan dijauhi, itu fitrah. Ini kemungkinan yang pertama. Tapi ada kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua itu apa? Bahwasanya kemungkinannya adalah ketika kita hari ini mengamalkan manhaj salaf, belum memiliki akhlak yang baik, sampai orang itu menjauh dari kita, bukan karena mereka benci kepada manhaj sunnah, bukan karena mereka membenci bagaimana pengamalan sunnah menurut Rasulullah, tapi mereka membenci disebabkan orang-orang yang berjalan di atas manhaj sunnah itu kemudian tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Nah, masalahnya adalah jangan menuntut orang itu memahami kita kalau kita tidak memahami mereka. Kita tuh sering sekali beranggapan, tolong pahami kita dong. Tapi kita bertanya, lah ente memahami saya atau enggak? Kalau kemudian kita ingin difahami terhadap manhaj yang hak ini untuk membawa kita kepada Nabi dan mencontoh Rasul seutuhnya dalam kehidupan beliau, maka kita harus paham pula bahwasanya kenapa mereka menjauh itu banyak sebab. Kalau sebabnya karena akhlak kita, berarti kita ini harus memperbaiki akhlak kita supaya mereka jatuh cinta kepada kita. Ketika mereka melihat, Masya Allah ya, orang yang berjalan di atas manhaj yang sunnah, ketika mereka merujuk kepada Nabi dalam setiap kehidupan mereka, itu betul-betul orangnya itu baik betul dan ngangenin. Kayak Nabi itu loh, Nabi itu ngangenin. Sampai-sampai ketika para sahabat dalam sakitnya Nabi beberapa hari tidak ketemu Nabi, mereka sedih. Makanya ketika mereka melihat Nabi keluar pada hari Senin sholat kembali, mereka gembira betul. Tidak ada musibah paling besar yang mengenal kepada para sahabat kecuali musibah itu adalah ketika mereka dikabari Nabi itu telah meninggal dunia. Kenapa? Nabi itu betul-betul luar biasa, dicintai pemikirannya, dicintai ajarannya oleh para sahabat, dan dicintai betul-betul akhlaknya oleh para sahabat. Masya Allah. Makanya sampai-sampai ada seorang sahabat yang berkata, aku tidak pernah mendapati orang yang paling ma'ruf ketika menyampaikan sesuatu kecuali Nabi. Sahabat itu bisa mengatakan kayak itu bagaimana asalnya? Ketika dia sholat kemudian bicara, orang itu ngeliatin dia gitu. Kemudian dia saat itu karena belum paham, ngapain kalian ngeliatin saya? Sudah sholat sono, sholat lagi dia. Nah, itu ada dalam Syarah Riyadhus Shalihin, ada hadisnya. Kemudian sampai selesai itu ngobrol di belakang, akhirnya dilihatin lagi, dipentengin lagi. Dia ngomong, lu kok malah tambah ngeliatin saya? Tapi lihat Rasulullah setelah selesai, tidak berkata siapa tadi yang ngomong, ayo angkat tangan. Tidak, Rasul cuma mengatakan ini sholat, di dalamnya zikir, di dalam tasbih, dan tidak boleh berbicara selain dari zikir dan tasbih yang telah ditetapkan. Tuh, sahabat tadi, oh berarti saya salah. Tuh lihat. Setelah itu kemudian dia berkata, Masya Allah, saya tidak pernah mendapati satu guru yang luar biasa kecuali itu dia dapatkan dalam diri Rasulullah. Ya, makanya kalau kemudian kita bicara bagaimana kok mereka keislamannya tetap Islam, insya Allah tidak boleh kita kafirkan, tidak boleh kita sesat-sesatkan. Kita ini harus banyak belajar loh dari Allah. Bapak dan saya itu beruntung banget punya Allah. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali kita ketika telah memiliki Allah. Kalau tidak percaya, baca itu dalam surat Al-A'raf. Dalam surat Al-A'raf Allah itu berkata, Allah berfirman kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartu. Hei iblis, orang yang tidak mau nyembah, orang yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, membangkang perintahnya Allah di surganya Allah. Tapi apakah kemudian Allah langsung memvonis? Tidak. Allah berkata kepada iblis dengan lembut, ma mana'aka, yang membuatmu terhalang untuk melaksanakan perintahku itu apa iblis? Masya Allah. Dialog dulu, nggak langsung dikafirkan, nggak langsung divonis bid'ah, nggak langsung divonis subhat, nggak langsung divonis pendosa. Enggak. Allah tanya,
Mama na'aka, lu yang menghalangi kamu untuk sujud sebagaimana yang aku perintahkan itu apa? Lihat bagaimana rahimnya Allah. Kemudian iblis memberikan jawaban, qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin. Aku lebih baik darinya. Kamu ciptakan aku dari api, kamu ciptakan dia dari tanah. Baru setelah itu Allah menetapkan dia itu menjadi makhluk yang kafir. Tapi lihat, Allah berdialog dulu. Allah loh berhadapan dengan iblis. Berarti ketika Allah mensifati dirinya itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim, betul-betul Rahman Allah itu. Makanya tadi saya katakan, beruntung Pak kita ini menjadi hambanya Allah. Tidak ada manusia yang paling beruntung kecuali adalah orang yang beriman yang telah mengenal Allah. Karena saking lembutnya Allah semacam itu kepada makhluknya. Sampai ke iblis saja Allah mengatakan dulu, yang ngalangin kamu apa? Coba. Kita sudah gak kayak gitu? Kadang-kadang kita harus nanya, kenapa sih kamu kok gak mau mempelajari manhaj ini? Ada apa? Ya saya tidak suka orang-orangnya misalkan. Coba dilihat deh orang-orangnya bagaimana. Oh ternyata tidak pernah negur sapa. Oh ternyata kemudian tidak pernah salaman. Mungkin kan kita gak pernah tahu. Banyak orang yang terkadang terluka dengan perlakuan kita dan perbuatan kita tanpa kita sadari. Sebagaimana sebaliknya berapa banyak orang yang terkadang itu simpati kepada kita dengan perbuatan kita. Bapak tahu nggak? Ada orang simbok ini nggak tamatan pondok tapi bisa mengislamkan orang tanpa sadar. Kapan itu? Ketika saya bertemu dengan salah satu mu'alaf Cina. Ketika saya tanya perjalanan antum masuk Islam itu gimana asalnya? Iya Ustadz, saya tuh kalau subuh bangun, setiap saya buka pintu, saya ngelihat ada simbok yang kerja di rumah saya itu, dia ngambil wudhu setiap hari 4:30 itu sudah bangun. Dia ngelakuin itu tiap hari. Kemudian saya tuh berpikir, Masya Allah, simbok tidak pernah saya pendapati ada sebuah ajaran yang bisa menjadikan orang bangun 4:30 kemudian bersentuhan dengan air, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan semacam itu. Simboknya ketika sholat kemudian ngeladeni saya, ngelayani saya, tidak ngantuk, tidak tidur lagi setelah sholat. Masya Allah, lama-lama majikannya itu tertarik dan tanya, Mbok itu ngapain sih Mbok sholat? Emang harus setiap hari Pak? Emang kamu tidak capek? Ya capek, tapi gimana? Itu perintah. Oh saya sama bapak aja saya patuh kok, masuk sama Rob yang sama Allah yang menciptakan saya tidak patuh. Coba jawaban itu mengislamkan beliau. Padahal kita mungkin tamat-tamat pesantren saja, mungkin belum mengislamkan orang simbok. Mengislamkan orang dengan apa? Perbuatannya yang nyata. Ya, jadi wallah alam bisawab. Dia kemudian mengatakan, boleh nggak kemudian diselenggarakan acara mengenal manhaj salaf di Masjid As-Salam? Ini tanya sama panitianya. Jangan sama saya. Ustaz saya mau nanya, ya kayak tadi saya jawab insyaallah. Ana mempunyai teman yang kerja di Bank BCA dan Ana dikasih pakaian hasil riba, gimana nih hukumnya? Nah sekarang gini, hadiahnya betul-betul dari tempat riba atau tidak? Jangan pakai prasangka. Jangan-jangan dia punya bisnis sampingan, jualan besi tua, properti, yang kita nggak ngerti. Kalau kemudian bapak yakin atau ibu yakin bahwasanya dia itu membelikan itu dari hasil riba, tidak boleh. Tapi kan tidak boleh pakai prasangka masalahnya. Yakinkan dulu. Nah caranya meyakinkan gimana? Ya itulah bagaimana kita yang mencari tahu dengan cara yang ma'ruf. Karena kemudian bisa jadi dia punya kerja sampingan, mungkin toko online, atau mungkin jualan buku, jualan rumah, jualan tanah, kita nggak pernah tahu. Yakinkan dulu kalau memang betul-betul dari hasil riba, baru kita tolak dengan cara yang baik. Apakah dalam Islam ada mati suri? Tidak ada mati suri. Hidup atau mati itu aja. Allah kan mengatakan liyabluwakum khalaqal hayata wal mauta. Allah menciptakan hidup dan mati. Tidak ada wama bainahuma, di antara hidup dan mati, tidak ada. Tapi itu dipasang alat masih titit Ustaz. Itu sebenarnya mungkin sudah mati, cuma alatnya memang bunyi. Jadi tidak ada mati suri dalam Islam, jelas kok tidak ada mati suri. Kalau ada mati suri pasti sudah diterangkan, karena kematian itu persoalan besar, dan persoalan besar dalam Islam semuanya sudah ditemukan jawabannya. Kita memang harus memilih teman yang solih, tapi pertanyaannya, bagaimana caranya kita menasihati teman yang belum paham, sementara kita lebih sering dengan kumpul dengan teman yang paham. Seperti kondisi saya di pabrik, misalkan di jam istirahat, yang berpenampilan syar'i, jenggot dan tidak isbal, pasti berkumpul di satu meja. Dan orang lain pun menganggap mereka menutup diri dari bergaul selainnya. Ini yang nggak boleh nih, kayak gini nih. Apa sih susahnya antum terus kemudian duduk sama yang lain? Bagi-bagi tugas deh. Ada yang jadi striker, ada yang jadi penjaga gawang.
Loh iya toh, membangun agama Allah kan kita ini, bukan untuk membangun agama kita sendiri kan, bukan untuk membangun kelompok kan, kita kan membangun Islam. Memang harus kemudian kerjasama. Tidak bisa semuanya itu jadi striker. Nanti yang jaga gawang sopo. Jadi kemudian ada yang nemenin, kamu yang di sana akhi, punya konsep Islam itu loh, memberikan manfaat sama Islam. Jangan kemudian kalah sama semut, jangan kalah sama kodok. Ketika terbakarnya Nabi Ibrahim, semut itu bawa air, kodok ngambil air, memadamkan. Walaupun semut dan kodok tahu airnya itu tidak bisa memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tapi pelajaran yang kita dapatkan apa? Kontribusi antum untuk Islam itu apa? Sebagaimana kodok dan semut itu berpikir, tidak masalah air yang kami bawa, tapi kami membuktikan bahwasanya kami bersama dengan Nabi Ibrahim. Semut pak bawa air, padahal cuma berapa itu? Yalah, semut bawa air. Kodok masih mending agak banyak, dia semut. Tapi kisah itu disampaikan dalam Qasasul Anbiya oleh Imam Ibnu Katsir, menunjukkan bahwasanya sampai Allah memuliakan semut kan. Di dalam Quran ada surat An-Naml. Coba, sampai kita tidak boleh membunuh semut, kodok, sampai kita tidak boleh bunuh kodok. Makanya suwike itu haram menurut 3 madhab. Kenapa? Dilarang untuk bunuh. Kenapa sih dilarang untuk bunuh? Dalam kitab Subulus Salam Sunani menyebutkan satu riwayat, karena sesungguhnya kodok itu berperan aktif untuk memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Kodok. Nah sekarang masalahnya kita di dalam Islam itu tidak hanya menciptakan pribadi yang solih, tapi mensolihkan keadaan di sekitar kita. Kalau kita pak hanya menjadi solih, Masya Allah, hari ini kita tidak akan pernah mampu mencium bau wanginya Islam itu kalau kemudian dulunya para sahabat itu hanya solih tok. Kalau para sahabat itu hanya solih tok, mereka setelah mendapatkan pelajaran dari Nabi, mereka tidak berdakwah, mereka tidak berjihad, mereka tidak kemudian pergi ke tempat-tempat yang jauh. Tapi karena mereka itu berdakwah, mengajarkan ilmu, berjihad, hari ini kita mencium dan merasakan nikmatnya iman dan sunnah itu karena para sahabat itu mensolihkan keadaan di sekitar kita. Ambil apa yang bisa kita mampu. Pada zaman Nabi ada seorang wanita yang kerjanya cuma bisa nyapu, ya akhirnya dia nyapu. Sampai ketika dia dilihat oleh Rasulullah, mana dia orangnya? Meninggal ya Rasulullah. Dicari oleh Nabi. Setelah taklim itu apa sih? Berikan manfaatnya untuk Islam. Karena kita pasti akan ditanya, apa yang telah kamu berikan untuk Islam? Allah itu tidak menuntut kita hanya menjadi orang yang solih untuk pribadi, enggak. Tapi bagaimana kamu itu memberikan manfaat kepada Islam? Ya, makanya tolong ini yang di sini jangan ngumpul satu meja. Harus kemudian direncanakan nih, satu pabrik ini banyak yang nggak kenal kita. Antum di sana itu, sana sudah 80% kelihatannya mau baik tuh. Kamu yang di sana. Yang sana itu kamu tuh yang gaul banget tuh sama dia, sama antum tuh. Kenapa kita tidak bisa berpikir semacam itu? Kenapa? Semuanya mengambil peranan sesuai dengan ini, supaya tidak ada kemudian down, tapi tidak nyaman. Niatkan karena Allah, supaya kemudian sunnah itu tidak dipandang negatif terus oleh orang yang belum paham. Ini tipis banget ya. Bagaimana dengan orang yang sudah kita anggap solih, tapi suka terlihat sombong, bahkan susah senyum kepada yang mereka yang tidak seperti mereka. Nah ini curahan hati ini. Tuh Pak, diingetin kita dengan pertanyaan ini. Saya mendapatkan pertanyaan kayak gini itu sudah banyak Pak, dan saya sedih. Saya tuh pernah dapetin SMS, WhatsApp. Seorang ikhwan cerita, Ustadz saya itu punya kenalan 2 orang, yang satu sudah lama ngajinya, tapi setiap saya duduk sama dia tidak nyaman saya. Ngomong ini, ngomong itu, tidak mencerminkan ilmunya. Semua orang terhujat oleh lisannya. Tapi saya punya teman yang kedua, baru ngaji, tapi Masya Allah akhlaknya baik, dan setiap saya duduk bersama dia, justru saya banyak belajar dari dia. Saya tahu perintahnya itu berkumpul sama orang yang solih. Saya lihat orangnya itu karena sering ngaji, rajin. Tapi kenapa saya tidak nyaman sama dia? Kita tidak bisa ngomong Pak, kecuali kita muhasabah. Apa dosa kita di hadapan Allah sama orang? Tidak bisa deket sama kita. Banyak orang bertanya kayak gini, kenapa ya Ustadz ada orang yang hijabnya syariah sudah besar, tapi ketika sama dia kami nggak nyaman? Kenapa pertanyaan itu sering ada? Kenapa kemudian itu sering muncul? Jangan salahkan mereka. Antum pengen supaya mereka memahami antum, tapi antum tidak memahami mereka. Masya Allah, ini yang menjadi PR besar dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga kita menjadi orang yang mengambil banyak pelajaran. Moga-moga yang tadi disebutkan yang tidak pernah senyum bukan orang sini, orang sana insya Allah. Tapi biasanya pindahan orang sini.
barakallahu fiikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar.